Tapi faktanya memang begitu. Saya tanya guru-guru hadis saya memang begitu kan. Karena Ahlul Bait saat itu tertekan terfitnah. Dan saya tanya guru mursyid saya, kenapa Ahlul Bait itu terfitnah sepanjang zaman? Apa kata beliau? Nih hikmah nih buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal maftunin la minal fatinin. Naam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami Ahlul Bait Nabi sebagai orang yang difitnah. Alhamdulillah. Bukan yang memfitnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dihina, yang dizolimi, bukan yang menghina dan yang menzolimi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demi Allah. Gelar nasab nggak ada artinya tanpa ilmu. Masya Allah. Ini dia yang saya mau tunggu saya dengar nih. Mantap. Sunan ya, bukan tapi faktanya memang begitu. Saya tanya guru-guru hadis saya memang begitu kan. Karena Ahlul Bait saat itu tertekan terfitnah. Dan saya tanya guru mursyid saya, kenapa Ahlul Bait itu terfitnah sepanjang zaman? Apa kata beliau? Nih hikmah nih buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal maftunin la minal fatinin. Naam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami Ahlul Bait Nabi sebagai orang yang difitnah. Alhamdulillah. Bukan yang memfitnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dihina, yang dizolimi, bukan yang menghina dan yang menzolimi. Alhamdulillah. 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 Saya di situ terhenyak sekali ya dengan jawaban itu. Jadi akhirnya, oh iya udah. Jadi Ustaz, tadi ada yang protes lagi nih, supaya nggak salah paham nih. Gue yakin di bawah masih ada orang-orang yang berakal sehat. Kenapa gue manggil Tubagus ini dengan Ustaz? Lebih mulia Ustaz daripada Tubagusnya. Beliau dapat gelar Tubagus itu tanpa usaha. Tapi untuk menjadi seorang Ustaz, beliau harus taklim, harus riyadhah, harus dapat tarbiyah. Ngafal. Demi Allah. Gelar nasab nggak ada artinya tanpa ilmu. Masya Allah. Ini dia yang saya mau tunggu saya dengar nih. Mantap. Gua manggil beliau Ustadz karena gua merasa belajar dari beliau. Tadi pagi gua ngikutin hadisnya beliau. Mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan nyampe ke gua berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahi, saat duha ada. Wallahi, lebih mulia Ustadz daripada gelar nasab. Nggak gampang. Cocok. Berarti mafhumnya gini ya. Kalau menyombongkan ilmu yang hasil usaha aja kita nggak boleh. Apalagi menyombongkan usaha. Nah, tadi antum, ini bukti kalau anak belajar sama antum. Oke? Kan ada orang belajar Ustaz sama antum tanya, mungkin mengingat perkataan antum, lupa. Anak tadi belajar sama antum dan anak buktikan anak tadi belajar sama antum. Antum tadi menerangkan tentang mafhum mukhalafah. Betul apa salah? Betul. Ada kalimat mafhum mukhalafah. Kalau menyombongkan nasab nggak boleh, menghina orang lain karena nasabnya juga nggak boleh. Mantap. Mafhum muwafaqah ini berarti yang dipakai. Mafhum muwafaqah, ya. Nah, mantap. Ya kan Ustaz? Karena kita tidak pernah memilih saya lahir dari rahim siapa, di mana kita dilahirkan. Ini ketentuan Allah. Betul. Muka gue jadi begini karena Allah yang bentuk. Bukan mau gue begini. Kalau milih gue mungkin gue pengen putih, pengen ganteng, bini banyak. Aneh jadi ngerasa tersindir nih, Be. Iya. Kalau putih gantengnya saya terima. Ini bini banyaknya ini yang bahaya. Nah, tapi memang poligami ini Ustaz, nanti antum bahas besok deh. Ilmunya banyak, yang berilmu banyak tentang poligami, tapi yang berbakat sedikit Ustaz. Bukan yang beramal ya, yang berbakat. Sadis ini.
Jadi Ustaz bilang begini Ustaz. Ustaz Allah betul hayati. Amin, amin, amin. Andai kata menikah lagi itu perlu 100 syarat. Ente punya yang 99 tapi nggak punya yang satu, ente nggak jadi. Dan apa itu yang satu? Ente punya yang satu aja, nggak punya yang 99, jadi. Apa itu? Nekat. Udah. Ya. Iya. Wes, mantap. Pokoknya kalau nggak nekat, walaupun punya semua hal, Punya semua. Punya semua. Antum punya 99 syaratnya. Ganteng, alim, apa semua ada. Nggak jadi. Antum nggak punya semua. Nggak punya, 99 nggak punya. Satu aja punya, nekat. Jadi. Iya. Wes, mantap pokoknya. Aduh, ini pagi ini saya jadi semangat sekali, cerah ini. Muka saya sama merah, tawa mulu. Babe ini ya, jadi teman-teman gini ya, ada karakter-karakter seperti Babe di kalangan sahabat ada. Di kalangan ada orang yang semangat dalam perjuangan al-haq dan kebenaran dan jujur pada dirinya. Karena orang itu baru selesai. Itu kalau dia sudah jujur dengan dirinya sendiri. Ya Allah, Karena ulama mengatakan begini, halakamruun lam ya'rif qadra nafsi. Allah, alhamdulillah. Hancur seseorang kalau nggak ngerti kadar dirinya. Ya termasuk kadar dirinya punya nasab, tapi nggak punya ilmu, ya harus tahu diri. Takut gue Ustaz. Makanya terkadang kita dalam kondisi yang dipaksa Ustaz untuk menyampaikan sesuatu yang bukan bidang kita gitu. Jadi ngomongnya ya yang sebatas yang gue tahu aja Ustaz. Ya betul. Ya, karena daripada sok tahu akhirnya bedakan hadis qudsi sama hadis Nabi nggak bisa. Saya penasaran itu tokohnya siapa itu, nanti DM lah. DM lah. Dari tadi udah disebut 3 kali soalnya nih. Penasaran gue. Ada Bani Robi Pak Ahsan Ta'adudi. Dia bilang itu hadis qudsi. Ampun. Iya. Al-Faqih Ustadz bukan, apalagi ulama Ustadz bukan. Di saat ada kalimat yang mengatakan pakai ada Bani Robi, itu berarti telah mengajari aku Tuhanku, kan gitu Ustadz. Lah, hadis qudsi terus Tuhannya Allah siapa? Iya, parah sekali ya kalau jadi Parah. Dari segi kalimat udah parah banget itu. Betul. Nah, ayo yang berbeda pendapat masalah habaib. Ayolah kita bertarung yang ilmiah aja gitu. Jangan hadis, jangan caci maki, jangan fitnah. Kalian kalau caci maki, rasis, fitnah, di saat seseorang membalas kalian juga ketakutan kok. Betul. Nggak sedikit Ustaz, yang gua bongkar tutup akun Ustaz. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran Ya. Jangan. Yang normal-normal aja. Lu nggak suka habaib, jangan suka. Lu nggak percaya habaib, jangan percaya. Lu di Indonesia ini ada yang percaya Tuhan punya anak. Iya. Betul. Nah, itu kita nggak ganggu kok. Itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Saya duduk dengan mereka, Ustaz. Saya duduk dengan mereka, bertoleransi dengan mereka. Ya, tapi siapa yang nggak emosi kalau yang terlalu ditekan, apalagi dengan fitnah, Ustaz. Yang terbaru MUI difitnah, Ustaz. Fitnah apa itu? MUI. Jadi mereka menyebar surat keputusan fatwa MUI, ngakak gitu gue Ustaz. Dan itu banyak yang percaya. Memutuskan apa? Di kop suratnya bahasa Arabnya Jawa Syarqiyah. Bahasa Indonesianya pengurus pusat MUI kan nggak nyambung ya? Enggak. Orang bodoh kayak saya bisa paham itu palsu. Ternyata ada yang lebih bodoh.
Jangan sembung golok, pengen nebak. Nah, ini kan udah mulai fitnah Ustaz. Nah, di saat fitnah, karena Nabi bilangnya al fitnah tu asyaddu minal qatl, ya siap dah. Itu Quran, Beh, bukan Nabi, Beh. Oh. Maaf. Bukan ya? Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Ya. Ya, Quran surat Al-Baqarah itu ada. Masya Allah. Jazakumullah khair. Nah, Beberapa kali kalimat al-fitnatu asyaddu, yang kedua ada al-fitnatu akbaru. nah, jadi ya ayo dah. Saya gua bongkar keburukan pejabat. Lawan gue ini sebenarnya Ustaz, ada pejabat yang membuat kebijakan itu yang merugikan rakyat, yang membuat rakyat sengsara, itu yang menjadi lawan gue sebenarnya. Iya, makanya di saat ngadepin mereka ini gue ketawa-ketawa aja. Ancamannya mau di mana? Iya, betul. Oke, Beh, nih terakhir ya sebelum kita Tuhan ya. Ya, Ustaz. Oke, tadi Babe bilang kan komentar bagus juga nih. Ada satu komentar saya baca, biasanya nggak baca. Babe bilang jangan caci maki, baik berbeda pendapat silakan. Terus bagaimana fakta kita temukan banyak habaib di panggung suka caci maki? Gimana tuh? Salah. Udahlah. Kalau gue, kenapa gue bebasin gue begitu? Karena gue tahu kapasitas gue. Gue bukan Habib, gue bukan Ustadz, gue YouTuber. Iya. Dan gue nggak pernah ngaku Habib, nggak pernah ngaku Ustadz, nggak minta orang salaman cium tangan, nggak pernah minta amplop lu. Artinya, walaupun habaib, kalau salah ya salah. Ya. Caci maki di panggung salah. Laukana Fatimah bintu Muhammad sarak lakatotu yadaha. Nah ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Ini fair nih. Saya anehnya circle saya tuh, Beh. Habib-habib yang gentle dan fair. Alhamdulillah. Kalau ngobrol, Makanya. yang dari Lampung, dari beberapa, mau berani mengakui kesalahan habaib gitu loh. Saya suka. Ustaz, kalau nggak gentle dan fair, gue nggak bisa ngumpulin 2 istri satu rumah, sembunyi-sembunyi nanti. Loh, nyindir bahaya. Ini jadi panas nih, jangan ditantang. nih, Beh. Jangan. Itu termasuk salah satu bentuk gentle dan fair. Iya. Banyak laki-laki yang punya istri 2 tapi yang satu disembunyikan.